Diri dari pandu. Anak-anak Gaktin jadi polisi, jadi tentara, ya, dan mereka bersaing di Sorong itu bisa berkompetisi. Anak-anak dari Banyakul sekarang sudah bisa berkompetisi dengan anak kota Sorong. Bisa di Walinom, kalau bisa boleh diadu kayaknya. Karena mereka dapat pelajarannya luar biasa dari PTN Rumah. Ya. Oke. Terus terkait dengan kelompok masyarakat itu menjadi highlight kami juga di tahun 2024, dan ini akan tetap kita lanjutkan di tahun 2025 ini. Terus pengelolaan sampah masyarakat. Nah, ini menjadi isu di masyarakat, bahkan bukan cuma di Pulau di Raja Ampat keseluruhan. Ini sampah plastik ini. Sampah plastik itu kan menjadi isu. Sementara Raja Ampat ini adalah jadi tujuan wisata internasional. Tapi sampah plastik itu banyak. Nah, kebetulan kemarin saya mengikuti rakor Antam di sini. Kita sempat mengunjungi salah satu kelompok yang sudah berhasil di Bali ini, adalah pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar solar dan bensin. Dan itu sudah berhasil. Ternyata memang plastik itu banyak mengandung minyak. Dan itu ada mesinnya yang mereka ciptakan sendiri mesinnya. Ini kita coba kerjasama dengan mereka nantinya supaya sampah plastik ini bisa teratasi, bukan hanya di Pulau Gak saja, di area utama kita akan meluas. Kalau bisa sampai ke distrik-distrik dulu ya. Karena memang kalau saya lihat itu banyak sampah yang dibawa oleh arus. Dari Sorong juga banyak. Nah itu, jadi ini menjadi tugas kita bersama ya, terkait dengan sampah plastik, karena memang isunya cukup tinggi sampah plastik ini. Nah, Gaktigel akan masuk ke situ juga. Kita sekarang sudah atasi bagaimana mendaur ulang. Jadi kita ada daur ulang nanti, terus ada yang tadi saya bilang produksi bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau dia jadi minyak bensin dan cek bensin, kita kasih kembali ke masyarakat, gitu. Nah ini kita untuk 2025 ini kita akan gagas ini sama tim kami di lapangan supaya ini bisa jalan, karena kalau saya lihat kemarin sangat efektif ya, berguna sekali, apalagi di Raja Ampat ini. Karena plastik itu bertahun beratus tahun untuk dia punah di laut ya. Kasihan tuh kalau kita lihat kura-kura penyu, dia bisa makan plastik, bahkan hiu dia bisa makan plastik, ya kan? Gitu kira-kira. Ya, lanjut. Nah ini yang paling penting saudara, ini yang paling penting, ini yang sering implementasi di lapangan dengan tim yang bekerja, gitu. Jadi bukan hanya sekedar menilai, dia turun secara administrasi, dia wawancara, dia turun ke masyarakat, menanyakan bagaimana terkait dengan program Gaktigel ini, PP ini, apakah sudah dirasakan oleh masyarakat atau tidak. Nah sehingga kita ditetapkan. Kemarin hanya beberapa kami Pak Aji bisa berdiri sejajar dengan direktur dari Freeport dan juga PT Pale, beberapa perusahaan besar ya. Pak Aji boleh naik ke panggung menerima ini kami luar dengan menggunakan topi kebesaran Papua. Kalau lihat di foto kan, nah, Pak Aji pakai topi itu mahkota. Itu. Nah, itu satu penghargaan dan kita akan pertahankan ini, mudah-mudahan ini bisa kita raih lagi. Ini salah satu kerja tim yang luar biasa. Karena tantangan kita bukan gampang, Bapak Ibu ya. Kita bukan hanya di Pulau Gak saja, tapi kita yang tadi ring 1, ring 2, ring 3. Kita berhadapan dengan yang namanya cuaca. Kalau musim selatan, kalau melaksanakan program tetap jalan saja. Tidak melihat gelombangnya, tapi kita melihat masyarakatnya. Ya, dia mau hujan ke mana, bahkan tidur dengan masyarakat di kampung-kampung. Dia mau mengimplementasikan program, dia tidur di masyarakat sana di kampung, mau digigit nyamuk atau bagaimana. Ya, tim-tim kami ini adalah Pak Ali, ada Yusla, ada Haris, ada ini komandannya itu Pak Tardi. Ya, nah, mereka yang bersentuhan langsung di lapangan, berhadapan langsung dengan masyarakat. Ya, jadi tidak gampang ya.
mengemban tugas ini. Yang tadi saya bilang kita berhadapan dengan yang namanya cuaca, dengan kondisi alam, ya alhamdulillah hasilnya kita bisa dapatkan Tamasya Award ini, karena ini satu panggung kehormatan bagi perusahaan tambang yang mendapatkan penghargaan ini. Apalagi Gapnikel itu ada kategori, kalau ada kategori program, Gapnikel itu dapatnya kategori implementasi. Jadi Gapnikel bukan hanya sekedar merencanakan, tapi mengimplementasikan program ini kepada masyarakat. Itu yang kategori yang kami dapatkan kemarin. Ya, ini terus ada lagi penghargaan Subroto Award kategori wajib bayar dengan tingkat kepatuhan pembayaran PNBP tertinggi. Nah, yang tadi saya jelaskan PNBP tadi itu, royalti dan segala macam itu, Gapnikel mendapatkan di Kementerian SDM juga ada penghargaan yang dikasih. Kita mendapatkan Subroto Award terkait dengan wajib bayar dengan tingkat kepatuhan. Itu yang saya bilang tadi, kapal kalau belum bayar itu dia tidak bisa lepas tali, jadi harus bayar dulu. Tidak mungkin anggaran itu kemana-mana. Ya. Terus kita di lingkungan kita dapat proper, ini penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan lingkungan. Jadi kalau bilang laut itu merah di Pulau Gap itu, wah itu kan ini dari mana ini sumbernya ini, ya kan? Kalau sumbernya nggak jelas, mohon jangan diberitakan atau gimana disampaikan. Sementara yang tadi saya bilang air saja dipantau, udara saja dipantau, ya. Terus kita dapat penghargaan proper. Tidak sembarangan kementerian memberikan penghargaan ini kalau dikasih kepada perusahaan yang ternyata di lapangan beda. Tidak mungkin, karena tim penilai itu dari kalangan akademisi yang menilai terkait dengan proper ini. Nah, Gapnikel sudah 2 kali mendapatkan hijau. Dan semoga target kita adalah emas, karena di atas hijaunya adalah emas. Adalah emas, proper emas. Tapi memang berat, saudara. Tidak sulit. Ya, tidak mudah untuk dapatkan proper emas ini. Yang tadi kita harus kendalikan sampah. Nah, walaupun sampah kiriman, tapi ya kita harus tanggung jawab, gitu kan? Nah, itu target kami supaya bisa mendapatkan proper hijau. Ini sudah jam 3:30. Jam 3:30, teman-teman, kita kan sebentar ada gala dinner ya. Pasti mau istirahat dulu baru kita sebentar gala dinner. Jadi saya akhiri pemaparan saya. Semoga ini mendapatkan informasi yang komprehensif dan bisa bermanfaat bagi kita semua, para Bapak Ibu kalangan media yang hadir pada sore hari ini, dan juga bisa memberikan informasi kepada yang lain yang tidak ada di sini saat ini, dan juga kepada stakeholder yang lain, ya, terkait dengan apa yang sudah kami lakukan. Dan tentunya boleh mengirim oro keluar Indonesia, boleh kita menjual ke wilayah Indonesia sepanjang ada pembeli yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi sekarang ini kita menjualnya ke smelter yang ada di Weda atau di Obi, kalau salah, ada di Obi, ada di Weda. Karena smelter itu kalau tidak salah, saya bukan orang engineering, tapi orang smelter itu juga untuk memproses ore nikel itu ada, tidak semua ore nikel itu dia bisa proses di smelternya dia. Jadi saya dengar ada yang grade-nya 2,2, ada yang 1,7, gitu Pak ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kebetulan saat ini pembelinya kita itu dari Weda. Nah, terkait dengan smelter, rencana untuk bangun smelter itu, Bapak Ibu, saya informasikan bahwa yang menginisiasi pertama sebetulnya untuk pembangunan smelter di KEK Sorong itu adalah PT Gapnikel. PT Gapnikel sudah berinisiasi untuk mendorong kalau bisa
KEK Sorong yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa dibangun satu buah shelter di sana. Cuma dengan beberapa pertimbangan dari tim, baik juga tim dari internal maupun eksternal, ternyata banyak kesiapan-kesiapan di KEK itu belum mendukung, dan itu memang masih berlanjut sampai saat ini ya, terkait dengan kesiapan KEK ini, terutama listrik dan air dan juga pelabuhannya kalau tidak salah. Itu menjadi isu yang ada di KEK Sorong ya. Karena memang butuh pembangunan satu smelter itu butuh infrastruktur yang cukup memadai, terutama air baku. Nah, di Sorong itu memang masih agak susah kita mendapatkan air untuk mendukung operasinya satu smelter gitu kan. Nah, jadi untuk saat ini Gat Nikel masih bekerja sama dengan perusahaan lain untuk pengelolaan ornya. Gitu. Nanti mungkin next ke depan kalau misalnya ini butuh dukungan juga dari pemerintah, kalau kesiapan areal yang ada di Sorong itu atau di Papua Barat tersedia dengan semua infrastruktur yang lengkap, bisa mendukung adanya smelter, saya kira kenapa tidak PT Gat Nikel juga ikut di dalamnya. Kira-kira begitu ya. Jadi memang untuk sementara Gat Nikel masih mengirim ornya ke daerah Medan, karena memang tidak terlalu jauh Pak. Beda dengan Gat itu tidak terlalu jauh, jadi kapalnya perjalanan 1 malam. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Cadangan, untuk perhatiannya. Cadangan Pak. Cadangan. Untuk cadangan, saya memang bukan orang geologis ya, tapi Pak Aji mungkin bisa